Selamat hari Minggu teman-teman semua. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong berkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dan berkati juga untuk Cici, Koko, dan kami yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk kita bersama-sama datang memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin kalian masih beribadah di rumah secara online, Cici yakin dan percaya bahwa kalian sudah siap untuk memuji Tuhan. Bangkit semua berdiri ya adik-adik, kita akan naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita mau jalan bersama Yesus dalam setiap musim kehidupan kita ya adik-adik. Mau lagi sedih, mau lagi senang, bahagia. Ya adik-adik, kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yes, ya adik-adik, kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Walaupun mungkin kondisi kita lagi sedih, lagi susah, bahkan kita lagi senang, lagi bahagia, kita mau jalan serta Yesus untuk selama-lamanya. Dan kita juga mau mendengarkan panggilan Tuhan apapun dalam hidup kita, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama kita manusia. Kita akan lanjutkan pujian kita adik-adik. Kita akan naikkan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, kita mau dengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
ya Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani orang-orang yang ada di sekeliling saya. Nah adik-adik, kalian masih ingat kan dengan oikos-oikos kalian? Nah kita akan berdoa untuk setiap oikos-oikos kita, setiap orang-orang yang terbeban dalam hati kita untuk kita doakan, baik itu teman, keluarga, atau siapapun yang ada di sekeliling kita, dengan doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus melalui kami yang kecil ini. Kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita mendoakan oikos kita itu bukan hanya hari ini aja ya adik-adik, tapi kita harus mendoakannya secara terus-menerus, rutin, setiap hari. Nah adik-adik, kalian boleh duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Ku puji Kau Yesus. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dan segenap hatiku. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Ya Bapa yang Maha Pengasih, mohon sejengkanlah telinga-Mu pada doa kami, dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat dilayani dan dipercayai atas jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap? Ya, udah siap ya. Oke, sebelum masuk firman Tuhan, Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kalian tahu berbagai profesi yang berhadapan dengan bahaya yang sangat besar? Apa adik-adik misalnya? Iya, pemadam kebakaran. Apalagi adik-adik? Pilot. Apalagi? Pelaut. Masih banyak lagi adik-adik ya. Nah, misalnya nih, dari seorang pilot ya adik-adik,
kalau dia tidak bisa mengemudikan pesawatnya dengan baik, mengakibatkan pesawatnya jatuh ya, membahayakan nyawanya dan nyawa orang lain juga. Nah, coba kalau kalian punya rasa takut juga, oke, apa rasa takut yang kalian rasakan? Oh, ada yang takut gelap, ada yang takut ketinggian, apalagi? Oh, ada yang takut sendiri. Oh, ada juga yang takut kalau disuruh maju ke depan kelas nih. Nah, rasa takut itu kita harus kalahkan ya adik-adik ya. Kita anak-anak Tuhan, kita harus berani. Keberanian itu dapat kita miliki kalau kita punya rasa percaya pada sesuatu yang dapat melindungi diri kita. Nah, misalnya nih, kita percaya pada sebuah kursi yang akan kita duduki. Tapi ternyata kursi itu patah ketika kita duduki, jadi kita jatuh. Atau misalnya juga kita percaya pada sebuah pensil yang kita mau pakai untuk menulis, tapi ternyata pensilnya patah, jadi kita tidak bisa menulis. Nah, hal-hal tersebut membuat kita merasa kecewa. Ya, memang hal-hal tersebut bisa menjadikan kita kecewa. Tapi nih ya adik-adik, ada seorang yang tidak akan pernah membuat kita merasa kecewa. Siapa dia adik-adik? Iya, betul. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan pernah membuat kita merasa kecewa. Cerita firman Tuhan kali ini Cici ambil dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 30 dan Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 35. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong kakak kalian atau orang tua kalian untuk membacakannya. Nah, dalam kitab ini diceritakan tentang seorang Rasul Paulus yang merasa ketakutan. Takut apa ya Rasul Paulus? Dia merasa ketakutan ketika ia menceritakan tentang Tuhan Yesus di Yerusalem. Rasul Paulus menceritakan Tuhan Yesus di Bait Allah. Dia menceritakan tentang hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi apa adik-adik? Banyak orang-orang yang tidak suka akan cerita Paulus ini. Orang-orang tidak percaya apa yang diberitahukan oleh Paulus. Mereka sangat marah kepada Paulus. Di situ Paulus hampir dibunuh oleh segerombolan orang marah. Sehingga perwira Romawi meminta Paulus untuk menghadapnya. Dia ingin tahu kenapa banyak orang yang tidak suka kepada Paulus. Apa yang membuat Paulus tidak disukai oleh orang-orang marah itu ya adik-adik. Nah, ketika Paulus menghadap perwira, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan segerombolan orang marah ini membuat kegaduhan lagi. Sehingga terjadi keributan besar. Sampai-sampai kepala perwira menolong Paulus untuk membawa Paulus ke tempat yang aman. Nah, ketika Paulus di tempat yang aman, ketika dia menunggu, Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, "Kuatkanlah hatimu. Engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau juga akan bersaksi tentang aku pada orang-orang di tempat-tempat lain." Nah, saat itu Paulus tahu bahwa Tuhan Yesus melindunginya. Sehingga Paulus memiliki keberanian. Keesokan harinya, segerombolan orang marah merencanakan hal yang jahat untuk Paulus. Mereka berjanji mengutuk diri mereka kalau mereka tidak akan makan dan minum sampai mereka membunuh Paulus. Nah, rencana ini disampaikan kepada imam-imam. Mereka meminta kepada imam-imam seolah-olah mereka memanggil Paulus untuk menghadap mereka untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Paulus. Nah, mereka berencana di saat Paulus menghadap
kepada imam-imam di perjalanan. Mereka akan menjebak Paulus. Mereka akan muncul di depan Paulus dan membunuh Paulus. Nah, itulah rencana dari segerombolan orang marah tersebut, adik-adik. Ketika mereka menyampaikan rahasia rencana ini, rencana jahatnya, ada seorang anak laki-laki yang mendengar ceritanya. Nah, seorang anak laki-laki ini ternyata siapa, adik-adik? Dia adalah keponakan dari Paulus. Dia segera ingin menyampaikan kepada pamannya. Dia tergesa-gesa menuju ke tempat pamannya diamankan. Dia ketakutan, adik-adik, selama perjalanan karena takut ketahuan oleh segerombolan orang marah ya. Dia cepat-cepat untuk menghadap kepada pamannya ini. Dia ingin cepat-cepat menemui pamannya. Nah, ketika dia tiba di tempat pamannya, dia diperbolehkan untuk menemui pamannya. Dia menyampaikan seluruh cerita rahasia dari segerombolan orang marah. Dia menceritakan semuanya, dan ketika paman Paulus ini tahu ceritanya, paman Paulus ini memanggil salah seorang pengawal untuk membawa keponakannya menghadap kepada kepala pasukan, agar keponakannya ini menceritakan seluruh rahasia yang dia ketahui. Jangan sampai ada terlewatkan. Kamu ceritakan semuanya kepada kepala pengawal. Nah, setelah keponakan Paulus ini menceritakan seluruhnya kepada kepala pengawal membuat rencana untuk mengamankan Paulus. Kepala pasukan menyiapkan 200 prajurit, 70 orang berkuda, dan 200 orang bersenjata lembing untuk membawa Paulus ke suatu tempat yang bernama Kaisarea. Nah, di sanalah Paulus diamankan. Nah, keponakan Paulus ini merasa bersyukur kepada Tuhan karena Paulus ini bisa selamat ya. Dia telah diberikan keberanian oleh Tuhan untuk dia melakukan hal yang benar ya, padahal dia merasa ketakutan. Dia merasa bersyukur bahwa pamannya boleh selamat karena dia telah menyampaikan rahasia besar ini. Apabila kalian menghadapi hal-hal yang menakutkan, kalian bisa menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kalian keberanian. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan kita keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar. Bacaan kita hari ini adalah Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita adik-adik bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami keberanian di saat kami menghadapi hal-hal yang menakutkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang selalu menolong kami sehingga kami memiliki keberanian. Tuhan Yesus, kami mau melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, Tuhan pimpin kehidupan kami, dan kami mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop
yang ada di rumah kalian masing-masing atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini ada nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Aka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semua, gimana nih semua kabarnya? Semua sehat-sehat aja kan? Harus dong. Nah, hari ini Koko mau ngasih tahu kalian sebuah pengumuman di mana minggu depan ibadah onsite Life Kids akan diadakan di jam 11 siang mulai dari kelas bayi sampai madya. Nah, untuk kelas bayi dan batita harap mendaftar dulu di grup kelas masing-masing pembagian waktu ibadahnya ya. Nah, untuk semua adik-adik yang akan datang beribadah onsite diharapkan dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang masih belum dapat mengikuti ibadah secara onsite, tetap akan dapat beribadah secara online di YouTube channel Life Kids jam 9.30. Nah, Life Kids juga akan mengadakan survei untuk papa mama sebagai persiapan dibukanya ibadah onsite di jam-jam ibadah hari Minggu. Nah, papa mama pastikan dapat mengisi Google Form yang akan dikirimkan di grup kelas masing-masing ya. Nah, bagi papa mama juga yang masih belum bergabung di grup WhatsApp Life Kids, segera hubungi Life Kids. Bye bye. Happy New Year.